Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi shalom. Apa kabarnya pagi hari ini? Semua luar biasa di dalam Tuhan. Saya rindu kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Saya yakin dan percaya pagi hari ini Tuhan sudah memberikan sukacita dan damai sejahtera bagi setiap kita, amin. Yang percaya boleh katakan amin. Dan kita percaya bahwa pagi hari ini sama-sama kita punya satu tujuan yang sama, yaitu untuk menyenangkan hati Tuhan kita. Maka dari itu mari Bapak Ibu Saudaraku yang ada di rumah juga, saya menyapa Bapak Ibu Saudara. Selamat bergabung di ibadah live streaming daripada GBI Glow Fellowship Center Cibubur. Dan kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara siapkan hatimu, pikiranmu, jiwamu. Kita mau berikan yang terbaik bagi Raja kita. Holy, 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 Lord God Almighty. Early the morning, our songs arise to thee. Say holy. Holy, holy, merciful and mighty, God in three persons, blessed Three. Saya rindu, mari berikan tepuk tangan buat Raja kita. Lebih dahsyat lagi kita naikkan pujian ini, katakan suci, suci. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Amin. Dikau kami puji di pagi yang teduh. Katakan suci. Suci, 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 murah dan berkah, Allah Tritunggal. Amin. Aguna. Mari berikan segala pujian bagi Allah. Segala pujian bagi. Saya jemput kita semua boleh bangkit berdiri. Segenap nafas muliakanku, surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan Allahku. Syukur Tuhan, di minggu pertama di bulan ini kami boleh berada di rumah Tuhan. Bahkan setiap kami boleh menyaksikan program ibadah ini Tuhan. Kami datang dengan hati kami Tuhan, mempersiapkan diri kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari Engkau lawat setiap kami ya Bapa. Engkau lawat kami Tuhan satu persatu, agar setiap kami Tuhan boleh dengan hati yang bersyukur memuji memuliakan nama Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami yang datang dengan padang gurun di kehidupan kami sekalipun, selalu ada jalan keluar ketika kami mencari wajah Tuhan. Selalu ada jalan keluar ketika kami mencari Engkau ya Bapa. Oleh karena itu masing-masing kami Tuhan satu persatu Engkau lawat. Ya Roh Kudus, kuduskan kami, lawat kami Tuhan. Sehingga pujian penyembahan kami bukan pujian penyembahan biasa, tetapi hadir dengan rasa syukur kami Tuhan. Karena sungguh Engkau telah menyertai kehidupan kami hingga saat ini. Memberkati ibadah kami Tuhan. Bahkan rangkaian ibadah kami ke depan untuk firman-Mu Tuhan. Bahkan untuk perjamuan kudus nanti Tuhan. Ketika kami boleh dilayakkan untuk bersama-sama dalam perjamuan kudus Tuhan. Mari ya Tuhan, Engkau lawat kami ya Roh Kudus. Pujian penyembahan kami
boleh layak di hadapan Tuhan. Akhirnya kami tabiskan ibadah kami pada hari ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami. Kami ucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama dengan suara yang kedengaran. Bapa kami di sorga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Salah punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selamanya. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Segala pujian bagi-Mu, segenap nafas mulia. Mari katakan surga bumi. Amin. Kuduslah Tuhan. Sekali lagi katakan segala pujian bagi Tuhan. Pujian bagi-Mu, segenap nafas muliakan-Mu. Seluruh bumi, kuduslah Tuhan. Mari sekali lagi naikkan pujian ini, katakan suci, 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 suci. Katakan Tuhan Maha Kuasa. Amin. Engkau kami puji di bahagia teduh. Katakan suci, amin. Sempurna dan perkasa. Come on. Allah Tritunggal Hakuna. Mari angkat tanganmu, katakan segala pujian bagi-Mu, segenap nafas mulia. Amin. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan. Mari lebih dahsyat lagi, katakan segala pujian. Segenap nafas mulia. Yes Lord. Surga bumi dan berseru, kuduslah Tuhan. Mari di hadapan Tuhan lebih lagi, katakan segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Segala pujian bagi-Mu, segenap nafas kami. Yes, surga bumi dan berseru, kuduslah Tuhan. Segala pujian, segenap nafas kami Tuhan hanya bagi-Mu. Surga bumi dan berseru, kuduslah Tuhan. Surga bumi, surga bumi dan berseru, kuduslah Tuhan. Sekali lagi kita nyatakan surga bumi menyembah.
yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Mari ya Bapak Ibu Saudaraku, angkat suaramu, kita sembah Yesus Tuhan. Haleluya. Katakan terima kasih Yesus. Segala pujian dan hormat kami persembahkan hanya bagi-Mu Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan, ini kehausan kami Tuhan, yaitu menyenangkan hati-Mu saja Bapa. Hanya Engkau yang layak kami puja, hanya Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Worthy is the Lamb seated on the throne. Mari jemaat Tuhan katakan, crying out. Benar Tuhan, the darling of heaven receive us. Worthy is the Lamb. Mari angkat tanganmu katakan, worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Seated on the throne. Yes. Lion now in many crowd, you reign victorious. High and lifted up. Come on, say Jesus. Jesus now. Oh God. Amen. The darling of heaven receive us. Say worthy, worthy is the Lamb. Come on, say church, worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Amen. Seated on the throne. Rasakan hadirat Tuhan. Now you now we many cry, you reign victorious. High and lifted up. Yes, Jesus our of God. Amen. The darling of heaven receive us. Come on, say, worthy is the Lamb. Mari lebih dahsyat lagi. Come on, church, say, worthy is the Lamb. Mari sambil angkat tanganmu, katakan, wow. Seated on the throne. Amen. Crying now with many crowd, you reign victorious. Say, high and lifted up, oh Jesus, Son of God. Jesus, Son of God. Come on. The darling of heaven receive us. Worthy is the Lamb. Worthy is the Saya coba kita semua boleh bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Katakan, worthy is the Lamb.
the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy, 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 worthy is the Lamb, worthy is the. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Sorakan haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik dalam surga. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih untuk pengorbananmu yang sempurna untuk setiap kami Tuhan. Kami sungguh bangga memiliki Allah seperti-Mu Bapa. Di pagi hari ini Tuhan kami siap memuji dan bersorak bagi nama-Mu Tuhan. Biarkan pujian kami ini bisa layak di hadapan-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Yesus mari jemaat Tuhan yang siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya rindu katakan amin. Kasih tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Pagi hari ini kita mau bersuka cita bagi Tuhan kita, amin. Yang siap memuji Tuhan boleh sorakan wuuu. Boleh katakan samping kanan kirimu, katakan Yesus kita baik, come on. Haleluya. Mari sama-sama bertepuk tangan di dalam kasih Tuhan. Hey, hey, hey. Di hadapan Tuhan kita mau senangkan hati Tuhan kita. Mari jemaat Tuhan katakan. Di hadapan kemuliaan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Kami terima Tuhan. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Oh sungguh Engkau. Kita percaya, katakan tinggal. Saya mau lihat jempolnya semua. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat. Sekali lagi katakan, Engkau baik Tuhan. Engkau teramat baik bagi kami Tuhan. Yang merasakan kebaikan Tuhan boleh sorakan haleluya. Mari sama-sama bertepuk tangan lebih dahsyat lagi. Haleluya. Jesus, oh. Di hadapan Tuhan sama-sama kita mau serahkan hati Tuhan kita. Mari jemaat Tuhan dengan segenap hati katakan. Di hadapan kemuliaan-Mu ku datang menyembah, membawa hati kami Tuhan. Kami bawa hidup kami, come on. Membawa hidupku, ku teringat, amin. Kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Oh sungguh Engkau baik. Saya rindu jemaat Tuhan ikuti gerakannya saya sama-sama. Engkau baik. Come on, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat. Jemaat Tuhan belum kompak sama-sama yuk. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik. Saya rindu kita semua dari sisi sebelah kiri dulu yuk. Sama-sama jempolnya. Baik, teramat baik. Sekali lagi. Engkau baik, teramat. Mari sama-sama angkat tanganmu, jempolmu buat Tuhan. Baik, Engkau baik. Sekali lagi, come on, katakan Engkau baik Tuhan. Amin. Engkau baik.
sorak yang paling meriah buat Tuhan kita. Sorakan haleluya. Mari kita kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan masih semangat untuk memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita naikkan pujian sukacita. Yang percaya bahwa kasih Allah tak berkesudahan boleh katakan amin. Mari sama-sama kita. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Namanya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Namanya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Mari sama-sama kita katakan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Ramanya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Ramanya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Amin. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Dan tiba saatnya kita mau mengundang adik-adik Awesome Kids untuk naik ke atas dan maju ke depan untuk didoakan dan kita tumpang tangan supaya adik-adik kita dapat memuji dan menyembah Tuhan di ibadah Awesome Kids. Haleluya. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya sayang. Sekali lagi katakan ya Yesus sayang, Yesus sayang, hey, hey, hey. Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya. Sekali lagi yuk sama-sama adik-adik kita naikkan pujian ini, katakan ya Yesus sayang, Yesus sayang, oh. Yesus sayang, Amin. Ya Yesus sayang, ya sayang padaku.
kita sama-sama angkat tangan, kita arahkan pada anak-anak yang kita kasih, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat anak-anak yang terkasih Tuhan. Anak-anak ini adalah anak-anak sukacita, anak mujizat, keturunan ilahi yang daripadamu Tuhan. Saat ini kami berdoa Tuhan, menyerahkan setiap anak-anak kami yang kami kasih dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Kau memberkati Tuhan di dalam pertumbuhannya. Kau berikan kesehatan yang terbaik, dijauhkan dari bakteri, virus, sakit, penyakit, tolak dalam nama Yesus. Kau juga memberkati setiap pendidikannya Tuhan, mereka boleh menjadi anak terang, menjadi juara Tuhan. Mereka dibedakan Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang luar biasa. Dimanapun mereka ada menjadi terang Tuhan, memancarkan kasih Kristus Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap orang tua dari anak-anak yang kami kasih ini Tuhan. Kau sudah percayakan anak-anak yang baik ini Tuhan. Biarlah setiap orang tua juga diberkati, diberikan hikmat Tuhan, mendidik dengan baik di dalam ajaran yang Kristus ajarkan Tuhan. Kau juga memberkati setiap orang tua sehingga di dalam pekerjaan, usaha yang dikerjakan juga Tuhan buat menjadi berhasil, sehingga apapun yang menjadi kebutuhan anak-anak kami ini, Engkau yang mencukupkan ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap kakak-kakak trainer yang akan mengajar di AWK Tuhan, berkati mereka, biarlah Kau berikan hikmat, mereka boleh mengajar dengan bahasa yang baik sehingga setiap firman yang diberikan boleh menjadi rema dalam kehidupan setiap anak-anak kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya selalu Tuhan sertai anak-anak kami ini dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik Awesome Kids semua. Boleh diturun kembali dan masuk ke kelasnya. Kita percaya Bapak Ibu Saudara, adik-adik Awesome Kids kita akan semakin diberkati Tuhan Yesus kita. Amin. Haleluya. Dan tiba saatnya kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kembali kita akan masuk dalam hadirat Tuhan yang kudus. Sebelum kita mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan, biarkan pujian ini bisa memberkati setiap kita malam hari ini. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena Kau tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus menolong yang setia. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Dengan segenap hatimu kita menaikkan pujian ini. Mari jemaat Tuhan yang rindu, kita akan sama-sama katakan. Saat ku berjalan, amin, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Sekali lagi kita naikkan pujian ini dengan segenap hatimu, jemaat Tuhan. Ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Oh, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku berserah.
Yesus, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolongnya. Saya undang Bapak Ibu semua boleh bangkit berdiri sama-sama di hadapan Tuhan. Katakan, Kau lebih tahu. Amin. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolongnya. Kau lebih tahu. Amin. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolongnya setia. Hanya Yesus penolongnya setia. Hanya Yesus penolongnya setia. Kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh Engkau Tuhan yang setia dalam hidup kami. Bahkan kesetiaan-Mu selalu Kau nyatakan dan buktikan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami bangga memiliki Engkau. Engkau Tuhan yang begitu luar biasa. Engkau Tuhan yang sungguh mengasihi kami. Bahkan Engkau yang selalu peduli dengan apa yang menjadi pergumulan kami. Kami tahu ya Tuhan, karena di dalam-Mu selalu ada jalan keluar. Di dalam-Mu selalu ada berkat. Di dalam-Mu tidak ada yang dikecewakan, karena Tuhan selalu memberikan kami pertolongan dan Tuhan tidak pernah terlambat dan kasih setia Tuhan selalu dinyatakan. Terima kasih Tuhan. Bahkan kami bersyukur hari ini, di hari di mana kami memperingati hari Pentakosta, kami boleh beribadah, kami boleh memuji Tuhan, kami boleh menyembah Tuhan. Bahkan kami boleh mendengarkan firman Tuhan sebentar lagi. Itu semua karena kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. Tuhan memberikan kesempatan yang begitu luar biasa. Begitu banyak orang di luar sana tidak memiliki kesempatan seperti kami. Kalau kami ada sebagaimana kami ada, kami boleh ada di rumah Tuhan, kami boleh melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Itu suatu anugerah yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Saatnya kami siapkan hati kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Roh Kudus urapi setiap kami. Kami ada di gedung gereja, bukan kami yang di rumah masing-masing mengikuti ibadah lewat live streaming Facebook ini. Tuhan urapi kami semua, sehingga firman Tuhan tidak berlalu dengan sia-sia. Firman Tuhan tidak berlalu dengan percuma. Tetapi firman Tuhan itu tertanam dan bertumbuh dalam hati kami, sehingga kami boleh hidup dalam terang firman Tuhan. Kebenaran Tuhan itu yang selalu menuntun kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu juga yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Tuhan pakai bibir lidah hamba-Mu ya Tuhan. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu ya Tuhan. Biar hanya kemuliaan Tuhan yang nampak dalam pemberitaan firman Tuhan ini. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan Yesus, dari kekal sampai kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Sebelum kita duduk, mari kita angkat Alkitab kita tinggi di atas kepala. Kita akan mengucapkan pengakuan iman kita. Mari bersama dengan saya kita katakan sesuai dengan kesaksian Alkitab ini. Aku percaya Allahku Esa Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi manusia. Ia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri
yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat, dan selalu menjadi berkat. Amin. Haleluya. Silakan duduk. Bapak, Ibu, Saudara kasih dalam Tuhan. Terima kasih buat tim profetik yang sudah memimpin kita memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Wow, puji Tuhan. Efeknya tolong dimatiin. Ya, puji Tuhan. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih. Haleluya buat Bapak Ibu, khususnya tim doa yang telah datang ya untuk mendoakan kita semua, seluruh jemaat Glow Cibubur. Terima kasih buat kehadirannya. Dan hari ini Bapak Ibu, seluruh gereja memperingati tentunya hari Pentakosta. Ya, kita memperingati bukan berarti kalau setiap Pentakosta kita merayakan pencurahan Roh Kudus, oh Roh Kudus hanya tercurah pada hari Pentakosta. Tetapi setiap hari ya, Roh Kudus itu dicurahkan bagi setiap orang yang haus dan lapar. Ya, akan Roh Kudus memimpin hidupnya. Dan hari ini kita memperingati di mana janji 2000 tahun yang lalu, janji Bapa digenapi. Di dalam perjanjian lama, nabi-nabi sudah bernubuatkan bahwa Allah akan mengirimkan Roh Kudus. Dan Yesus pun mengulang kembali janji Bapa itu kepada murid-murid. Bahwa pada saat dia naik ke surga, dia tidak akan membiarkan murid-murid seperti yatim piatu. Ya. Tetapi ada seorang penolong, Parakletos, yang akan memimpin mereka, yang akan menyertai kehidupan orang percaya. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, 10 hari, murid-murid 120 orang kira-kira, mereka berkumpul di satu loteng ruangan upper room, ya, di salah satu rumah di Yerusalem. Mereka bertekun berdoa. Ya, mereka bertekun berdoa menanti janji Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus akan memberikan Roh Kudus. 10 hari setelah Yesus naik ke sorga, Roh Kudus dicurahkan atas mereka. Mereka berbahasa, berbicara dengan bahasa yang bermacam-macam, dan mereka dipenuhi dengan kuasa. Ya, tadinya mereka sudah mulai down ketika Yesus naik ke surga. Biasanya 24 jam mereka bersama Tuhan Yesus. Kok Tuhan Yesus nampak hanya sekali-sekali ya hadir di tengah-tengah mereka. Ya, ternyata Tuhan Yesus sudah mempersiapkan mereka. Dan mereka ketika janji itu diberikan, ya, mereka bertekun dalam doa. Nah, itu sebabnya sudah kasih dalam Tuhan hari ini tidak kebetulan saya melanjutkan serial khotbah saya tentang warga kerajaan Allah, ya. Karena pengajaran Yesus bicara bukan saja tentang kerajaan Allah itu sendiri, tetapi bagaimana orang percaya ya menjadi warga kerajaan Allah. Ya. Karena warga kerajaan Allah lifestyle-nya beda, gaya hidupnya beda. Nah, hari ini saya bicara tentang doa. Tepat sekali. Karena mereka bertekun dalam doa, murid-murid itu mereka akhirnya menerima Roh Kudus. Doa itu sangat penting. Haleluya. Dan tidak kebetulan. Ya, baru kemarin kalau nggak salah, tadi malam ya. Ya, Pak Iman bilang bahwa tim doa dari pusat mau hadir. Wah, nggak kebetulan dengan judul khotbahnya ya. Dan wah, luar biasa. Saya sangat berterima kasih buat pendoa-pendoa, juru-juru syafaat ya dari Glow pusat yang tergabung ya, bahkan dari cabang-cabang dari Kelapa Gading. Gabung semua menjadi satu untuk mensupport doa pelayanan di Glow Cibubur. Ya, mereka bersatu luar biasa. Saya pikir yang datang biasanya paling banyak 5 orang, 6 orang. Wah, saya kaget. Yang daftar 17 katanya. Haleluya. Padahal biasanya kita siapin makan ya kan. Waduh, 17 orang tadi malam. Istri saya langsung cepat-cepat pesan ikan bakar aja ini kan. Ya, karena bagi saya doa itu sangat penting. Ya, gereja ini bisa terus melayani jiwa-jiwa karena doa. Ya, bukan karena hebatnya Pak Indra, bukan karena hebatnya tim yang ada di Glow Cibubur Community, tetapi semua karena doa.
Amin. Itu sebabnya kita punya kegiatan rutin di tengah minggu. Setiap Rabu kita ada SDK. Kita bukan hanya mendengarkan kesaksian atau men-sharingkan firman Tuhan, tetapi kita menaikkan mesbah doa di sana di setiap hari Rabu. Itu sebabnya terus kami tidak bosan-bosannya mengajak Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan untuk bergabung di Zoom ya setiap hari Rabu. Rabu kemarin kita off karena kita melakukan 10 days anointing. Hari Rabu ini kita akan buka kembali, kita bersyafaat. Karena Yakobus berkata, doa orang benar besar kuasanya. Amin. Yakobus memberikan kesaksian, Elia berdoa minta hujan. Tuhan kasih hujan 3,5 tahun di Israel gak ada hujan. Waktu Elia berdoa, doanya dijawab Tuhan. Karena doa orang benar besar kuasanya. Kuasa doa bukan hanya sebagai kisah dalam Alkitab, tetapi sampai hari ini doa itu masih berkuasa. Amin. Itu sebabnya saya mendorong Bapak Ibu, ya, kita berdoa setiap hari Rabu. Dan selalu saya juga mendorong. Saya sedikit selalu berdiskusi dengan Pak Iman. Ayo Pak Iman, sebenarnya saya memohon dari bulan lalu kalau tidak salah, supaya ada pendoa. Jadi pendoa saatnya untuk benar-benar terjun, ya. Jadi bukan main Zoom aja. Ayo terjun, melayani Tuhan, berdoa buat gereja-gereja. Dan puji Tuhan saya mendapat respon yang baik dari Pak Iman. Padahal kemarin dia bilang, aduh karena kesulitan kendaraan. Ada mau sih Pak, cuma karena kendaraan. Tapi ya tidak apa-apa. Ya tidak apa-apa. Ternyata wah Tuhan mendengar doa saya. Hari ini fantastis yang datang 17 lebih orang. 15 apa 17? Ya. Dan luar biasa. Ya, puji Tuhan, terima kasih sekali lagi. Baik Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Kita mau bicara tentang doa. Karena Pentakosta juga bicara tentang doa. Karena 10 hari murid-murid berdoa, ya, dan tercurahlah Roh Kudus. Doa sangat penting bagi kita. Mari kita buka ayat firman Tuhan, melanjutkan khotbah Tuhan Yesus di bukit, ya. Kita sudah masuk kepada bagian yang keempat khotbah di bukit tentang hal berdoa. Matius pasal 6 ayat 5 sampai dengan 15. Demikian firman Tuhan. Saya akan bacakan bagi kita semua. Dengan judul perikop hal berdoa. Ayat 5. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskannya kepadamu. Lagi pula, dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka. Ya, tegas Tuhan Yesus bilang. Jadi janganlah kamu seperti mereka. Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Ya. Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita renungkan firman Tuhan ini. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, saya pelajari dari bacaan ini ada 3 hal tentang doa. Saya melihat di sini Yesus sedang mengajarkan tentang doa pribadi. Ya, bukan doa berjemaat. Ya. Karena kalau berjemaat pasti ada berdiri dan duduknya kan. Ya. Tetapi ini bicara tentang doa yang pribadi, yang privat. Jadi yang pertama, tempat yang privat. Ya. Kalau Tuhan Yesus bilang masuk di kamar, bukan berarti setiap kali kita berdoa masuk ke kamar. Ya. Bukan harus kamar. Kita tahu di dalam Alkitab bahwa Tuhan Yesus seringkali berdoa di atas bukit, menyendiri. Ya, di taman, ya Taman Getsemani. Ya, itu bukan kamar, ya kan? Tetapi yang dimaksud kamar sini adalah kita harus mencari tempat yang privat. Yang hanya kita dengan Bapa. Kalau mau berdoa seperti begitu. Ya. Bukan seperti orang munafik. Karena zaman dulu orang-orang Farisi, mereka juga sholat ya. Mereka orang Farisi itu 7 kali. Ya. Kalau saudara kita kan 5 ya. Mereka bahkan 7. Jadi ketika jam sembahyang, kalau mereka misalnya ada di suatu tempat yang tidak ada rumah ibadat, ya udah mereka di pinggir jalan gitu kan. Dengan suara-suara yang kedengaran. Tapi itu budaya ya. Budaya. Mungkin lagi mereka di suatu tempat, tapi Tuhan Yesus mengajarkan bahwa berdoa itu udah kita cari aja tempat yang privat, nggak perlu dilihat orang. Ya. Kalaupun kita ada di suatu tempat yang ramai, ya kita harus cari tempat yang privat. Ya. Berdoa di tempat yang sunyi. Karena waktu kita berdoa, kita bisa fokus. Betul ya? Kita bisa fokus dengan Tuhan. Kita merasakan hadirat Tuhan. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita di pria tidak ada yang mengganggu. Bahkan seringkali, kalau saya seringkali ya, waktu saya berdoa, selalu saya berdoa di kamar atau di saat suasana lagi sunyi. Ya. Tengah malam, semua sudah pada tidur, atau pagi-pagi. Ya. Berdoa kita kan harus fokus, betul? Kita harus merasakan bahwa Tuhan itu ada di depan kita. Karena berdoa itu komunikasi. Nah terus terang, kadang-kadang waktu kita mau berdoa kita nggak fokus. Aduh ini pikiran kok lagi kemana, kok saya nggak fokus ya. Ya. Nah dalam ruangan yang privat kita tuh bisa memuji Tuhan di sana, menyembah Tuhan. Dan itu yang saya lakukan. Saya menyembah aja dalam hati saya menyanyikan angkat suatu pujian. Seperti kayak tadi lagu misalnya, kau lebih tahu apa yang terbaik bagi, itu kita bisa nyanyi dalam roh gitu kan. Nggak harus juga kedengaran, tetapi jiwa kita, roh kita memuliakan menyembah Tuhan. Dan di saat saya menyanyikan pujian, di situ saya fokus ya. Saya seperti berhadapan dengan Tuhan. Ketika saya berhadapan dengan Tuhan, saya berdoa itu benar-benar Tuhan ada di depan saya. Kalau saya sedang bergumul, saya rasakan Tuhan tuh sedang merangkul saya, mendekap saya. Saya rasakan Tuhan sedang dekat. Sabar Indra, ya. Aku beserta denganmu. Saya tuh rasakan banget dekapan Tuhan itu, secara roh ya, secara spirit gitu. Makanya saya katakan, banyak orang berdoa seperti ngirim surat. Kan seperti ngirim email. Ketik apa yang kita mau, chat, send. Udah, habis itu dia beraktivitas.
Yang penting email gue udah kirim. Yang penting doa gue udah kirim. Nanti tinggal tunggu jawabannya. Nah saudara, kenapa ini kita perlu tempat yang privat? Supaya ada istilahnya kontemplasi. Ketika saya berdoa, saya harus merasakan, saya menunggu jawaban Tuhan dalam hati saya. Ya. Tuhan bicara. Saya minta Tuhan. Apalagi kalau kita mau ngambil keputusan ya. Kita bingung nih, aduh bagaimana nih, secara manusia kita bingung. Memutuskan A ada resikonya, memutus B ada resikonya. Semua keputusan manusia pasti ada konsekuensinya. Betul ya? Pasti ada resiko. Nah di saat kita lagi bimbang begitu, kita berdoa sama Tuhan dengan roh Tuhan. Tolong, saya harus mau ngambil keputusan yang mana? Ya. Kadang-kadang tidak, saat kita berdoa tidak langsung Tuhan jawab. Waktu itu kita merenung, tetapi kita harus spare waktu kita untuk mendengarkan jawaban email itu ya. Jangan kirim email langsung kita mandi langsung ke kantor. Tunggu aja sejenak. Kita merenungkan. Ya. God, tolong Tuhan. Beri aku jawaban. Bicara Tuhan. Bicara dalam hatiku Tuhan. Bicara Tuhan. Ya kadang-kadang Tuhan silent. Tapi di hari-hari berikut Tuhan kasih jawaban. Ya. Waktu saya memutuskan untuk, saya itu tidak punya tujuan dalam hidup saya menjadi gembala Bapak Ibu. Sudah berkali-kali saya beri kesaksian. Saya seorang seniman, saya seorang desain grafis, saya seorang videografer. Ya. Tetapi ada satu kerinduan ketika di tanah perjanjian saya menyendiri. Di perpustakaan orang Yahudi pas di tembok ratapan itu kan ada di sebelah kiri ruangan khusus tuh. Ada orang-orang Yahudi lagi berdoa. Situ saya berdoa dalam kesendirian saya. Mereka lagi rame-rame foto-foto di luar. Saya minta Tuhan. Saya mau melayani Tuhan lebih lagi. Tapi saya nggak tahu apa. Tidak ada dalam pikiran saya menjadi gembala atau pendeta ya. Apalagi gembala. Tapi saya minta sama Tuhan, pakai saya Tuhan. Pakai saya. Ya. Saya belum puas dengan apa sebagai karunia yang Tuhan berikan sebagai desain, bikin glowing, bikin website, buat glow itu kan. Buat Pak Gilbert, edit-edit radionya, program radio, edit-edit program TV. Saya nggak puas, kayaknya saya belum maksimal buat Tuhan. Disitulah saya minta, ya. Tiap hari sejak saya berdoa di tembok ratapan, saya berdoa malam, saya minta jawaban Tuhan. Tuhan dari mana? Saya minta Tuhan, beri saya jawaban. Saya mau start dari mana? Tuhan tidak bicara, tapi saya memohon setiap hari. Nanti Tuhan jawab ketika saya di pesawat mau menuju Jakarta. Tuhan jawab, kamu memulai dari SDK. Jadi saudara kasih dalam, itulah perlunya tempat yang privat. Supaya kita bisa berkomunikasi. Kalau di keramaian, memang kita bisa dengar suara Tuhan. Kita harus beri waktu kita untuk Tuhan bicara. Jangan kita memohon doanya seperti kita menulis kirim surat atau mengirim email, kita send udah. Beri, ketika kita berdoa, ambil waktu 5 menit, 10 menit. Dalam kesendirian kita Tuhan, beri aku jawaban. Ataupun ketika kita lagi down, Tuhan beri aku kekuatan. Rasanya aku gak sanggup Tuhan. Beri kekuatanmu Tuhan. Nah Tuhan bisa jawab itu. Ya. Jadi jangan seperti kita kayak ngirim surat. Ada waktu kita harus berkomunikasi. Bapak itu dekat kok. Dia hanya sejauh doa kita. Amin. Dia hanya sejauh doa. Nah itu yang dimaksud. Kita harus memiliki. Ketika kita mau berdoa secara pribadi. Ambil tempat. Waktu yang khusus. Anak-anak sudah tidur. Ya apa. Kita menyembah Tuhan saja. Dalam hati juga gak apa-apa. Karena Tuhan tahu. Tuhan maha tahu. Tuhan maha tahu. Mungkin selama ini sudah sekian tahun kita jadi orang Kristen. Mungkin ya, kita nggak punya waktu khusus untuk berdoa dengan Tuhan. Kita mungkin terlalu sibuk. Ya.
Hari ini tidak kebetulan. Firman Tuhan mau ingatkan kita semua. Kita harus punya waktu khusus dan tempat khusus. Di mana kita berjumpa dengan Tuhan. Dengan Bapa di surga. Ya, berbicara, berkomunikasi dua arah. Dan dia akan menjawabnya itu dalam hati kita. Ya. Dalam hati nurani kita. Dia menjawab doa kita. Yang kedua, Bapak Ibu sudah kasih dalam Tuhan. Tadi bicara tempat, bicara tentang isi. Next. Ya. Jangan bertele-tele. Saya dulu ingat waktu SMP. Teman saya kalau dia berdoa itu membuat saya minder. Saya kalau disuruh doa saya nggak mau. Minder sama dia. Karena kalau dia berdoa begitu luar biasa. Tuhan, kami ini tidak layak di hadapan-Mu Tuhan. Kami berlumuran dosa. Kami sudah terjebak dalam lumpur. Waduh, puitis sekali. Sementara saya orangnya ceplos-ceplos. Iya kan? Jadi kalau dia udah pimpin doa, aduh saya suruh doa, minder saya sama dia. Karena apa? Puitis banget, luar biasa gitu doanya. Tuhan bilang gak usah bertele-tele. Amin. Bahkan sebelum kita mengucapkan satu kata pun Tuhan tahu, tadi kita sudah baca. Karena dia omniscience. Dia Tuhan yang maha tahu. Kita cuma meneteskan air mata saja, Tuhan tahu. Yang Tuhan mau apa? Kita tuh curhat, meskipun Tuhan tahu. Tapi kalau kita gak mau datang, ya udah, lu gak mau datang sama gua. Tuhan tahu, tapi Tuhan mau loh. Hati kita yang mau mendekat dengan dia. Hati kita yang mau berserah. Hati kita yang percaya. Ya. Bahwa hanya dia satu-satu yang dapat menolong kehidupan kita. Tuhan mau kita datang. Waktu kita datang kepada Tuhan gak usah bertele-tele. Makanya Tuhan Yesus ajarkan doa yang simpel. Doa Bapa kami itu, Tuhan Yesus mengajarkan ini loh. Berdoa yang simpel tuh. Doa yang tidak bertele-tele itu. Ya. Seperti doa Bapa kami. Jadi Bapak Ibu kalau Bapak Ibu belum bisa berdoa, yang di rumah, doa Bapa kami udah cukup. Kita lihat yang diajarkan Tuhan Yesus. Doa yang simpel, doa yang tidak bertele-tele itu, yaitu doa Bapa kami. Ya, coba kita lihat nih. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Sebenarnya terjemahannya lebih tepatnya gini. Bapa kami yang di surga, kuduslah namamu. Ya. Jadi yang pertama, bahwa kita menyapa Bapa kita. Kemudian kita memberikan penghormatan, memberikan kemuliaan. Kuduslah namamu. Ya. Seperti rakyat kalau datang kepada raja kan. Ya. Ya. Tuanku raja yang mulia. Yang mulia itu kan penghormatan itu. Kata yang mulia. Ya. Bahwa hanya engkau yang mulia. Demikian juga kita datang kepada Bapa. Kita panggil namanya. Dan kita memberikan penghormatan. Ya. Jangan kita berdoa, Tuhan Yesus, Kau kan maha tahu. Kau akan mengerti setiap dosaku. Amin. Ya kan? Kita harus mengucapkan ya. Kita harus berani datang kepada Tuhan, mengutarakan. Jadi saya pelajari ada 6. Pertama kita harus menyapa Tuhan, memberi penghormatan. Yang kedua, di sana doanya apalah? Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dengan kata, waktu kita berdoa, kita harus menyerahkan segala sesuatu atas kehendak Tuhan. Amin. Semua harus keputusan Tuhan. Seperti Tuhan Yesus waktu di Taman Getsemani. Maunya dia secara daging, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi apa yang Tuhan Yesus bilang? Biarlah kehendak-Mu yang jadi. Artinya apa? Jangan kita berdoa memaksa Tuhan. Tuhan, harus Tuhan. Kalau Tuhan gak jawab, besok saya gak akan ke gereja lagi. Ya kan? Kalau Tuhan gak jawab, besok saya mengucapkan 2 kalimat itu tuh. Ya kan?
Saya menyangkal Tuhan. Yang rugi kita bukan Tuhan. Emang siapa lu? Ya kan? Banyak orang kan berdoa maksa. Harus Tuhan. Mati gua nih. Kalau Tuhan gak jawab, tolong Tuhan. Maksa. Ya. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Itu kalimat yang penuh kerendahan hati ya. Kalimat yang aduh siapa sih saya? Gitu kan. Biarlah semua kehendak Tuhan lah. Ya kalau secara maunya kita tuh terlalu banyak maunya. Betul nggak? Mau ini mau itu, giliran sudah Tuhan jawab masih ada maunya yang lain. Gak habis-habis sampai sebelum kita mati kemauan kita tuh gak habis-habis. Makanya Tuhan mengajarkan kita untuk rendah hati. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga yang terjadi dalam diriku. Jadilah kehendak-Mu Tuhan. Seperti lagu suka-suka-Mu Tuhan. Apa yang Tuhan mau dalam hidupku. Amin. Suka-sukanya Tuhan. Jadi isi doa itu harus ada yang bagaimana kita menyerahkan segala satu seturut dengan kehendak Tuhan. Yang ketiga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kita gak apa-apa memohon berkat jasmani ya. Tapi secukupnya. Tuhan jadikan aku orang paling kaya. Wah. Waktu kita ngomong begitu Tuhan tahu hati kita. Serakah. Serakahnya orang. Ya. Secukupnya aja. Tuhan berkati aku. Kalau Tuhan memang mengangkat kita jadi pejabat. Terus kita jadi orang kaya, uang banyak. Tunjangan banyak, itu berkat bonus ya kan. Tapi jangan kita minta jadi orang kaya. Orang yang minta jadi orang kaya itu berarti hatinya kan. Hatinya pengen. Kalau aku udah kaya memang kenapa? Pasti kamu ingin memuaskan segala keinginan dagingmu. Pasti. Orang kalau punya uang banyak, dia ingin memuaskan semua keinginan yang muncul dalam hidup. Dalam hati. Gue pengen ke Eropa besok lah. Bisa dia berangkat. Besok gue mau ke Amerika. Ya kan? Susah kalau ke Amerika sekarang. Ngurus visa. Tadi lagi ngobrol-ngobrol. Ya kan? Kalau udah banyak duit. Orang selalu ingin memuaskan dagingnya. Ya kan? Ada duit ngapain lu? Ayo dong, lu kan punya. Lu bisa ke sana kemari. Lu bisa beli makanan enak. Mau tinggal di hotel kek. Mau bikin istana kek. Lu punya duit. Ya kan? Tapi orang yang punya keinginan daging terus itu ujung-ujungnya binasa kan. Keinginan roh berbeda dengan keinginan daging. Bertentangan kata Galatia. Sangat bertentangan. Boleh kita minta hal-hal yang jasmani yang lahiriah. Tapi secukupnya aja. Amin. Kalau Tuhan memberkati lebih puji Tuhan. Puji Tuhan. Kalau Tuhan mau pakai kita jadi berkat, Tuhan berkati kita berlimpah supaya kita bisa share berkat yang Tuhan sudah berikan kepada orang lain. Yang kemudian apa? Ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Memohon pengampunan dosa, kesalahan kita. Dalam ketika kita naikkan doa, kita harus ada ucapan pengakuan dosa. Tuhan, ampuni dosa saya. Mungkin yang saya lakukan masih dalam pikiran, dalam hati. Mungkin ada perbuatan yang tidak disengaja. Ya, kita harus datang kepada Bapa memohon ampun. Amin. Mohon ampun atas kesalahan. Jangan lu merasa ya. Apa yang kita lakukan kayaknya semua udah baik. Ya, kita harus merendahkan diri, memohon ampun. Setiap hari 24 jam ada aja kesalahan kita pasti. Pasti ya, karena kita manusia terlahir memang sudah berdosa. Ya, entah kita berbohong, entah kita apalah, ya kan, tiba-tiba keluar kata-kata yang nggak pantas dari mulut kita sampai spontan, ya kan. Nah itu sebabnya setiap hari kita minta ampun kepada Tuhan. Dan waktu kita berdoa, kita sudah bereskan masalah kita dengan orang lain. Seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Jadi doa Bapa kami itu luar biasa. Berani mengucapkan, berani bertanggung jawab. Waktu kita berani mengucapkan doa itu kepada Tuhan, berarti hati kita harusnya sudah beres. Sudah tidak ada benci kepada orang lain. Sudah tidak ada dendam kepada orang lain. Jangan main-main dengan doa. Ya. Karena kita berkomunikasi dengan Allah Bapa yang punya segala-galanya, penguasa langit dan bumi. Hati-hati ketika kita mengucapkan doa kita. Kemudian janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Kita harus memohon kepada Tuhan untuk jauhi kita dari pencobaan. Pencobaan itu sudah ada dari Taman Eden. Ya. Ingat loh, ada firman Tuhan berkata, Tuhan tidak pernah memberikan pencobaan. Kalau Tuhan menguji iya, tapi pencobaan itu bukan dari Tuhan. Ya. Kita harus mau dari Taman Eden. Pencobaan. Tuhan Yesus pun dicobai. Ya. Soal perut lah. Aduh, soal makanan. Ya kan? Jika engkau anak Tuhan, rubah batu ini. Wah. Soal iman. Ya. Soal keinginan daging. Kalau kau tunduk kepadaku, menyembah aku, semua yang kamu lihat ini akan menjadi milikmu. Setan berdusta. Memang semua dunia milik dia. Siapa bilang ada di Alkitab semua dunia itu milik dia? Dia berbohong itu. Apa yang kamu lihat? Kemuliaan dunia. Iya kan? Bahaya. Jangan sampai kita memahami semua kemuliaan dunia itu semuanya berasal dari setan. Tidak juga. Setan dari Taman Eden juga sudah menipu kan. Wah. Jadi kita harus memohon ampun, ya, memohon Tuhan menjauhkan kita dari cobaan. Dan meluputkan dari. Dan yang terakhir, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama. Diakhiri dengan memberi kemuliaan, diawali dengan kemuliaan kepada Bapa, kita akhiri doa kita dengan memberikan kemuliaan kepada Dia. Karena memang hanya Dia yang berhak menerima kemuliaan, ya, Bapa di surga. Jadi saudara kasih dalam Tuhan. Itu yang kedua. Yang pertama soal tempat, ya, harus tempat yang privat. Yang kedua tentang isi, nggak usah bertele-tele. Yang penting ada 6 hal ini dalam doa-doa kita. Mungkin kita berdoa tidak doa Bapa kami, tetapi ada 6 hal ini. Kita memuliakan Tuhan, ya. Kita menyatakan bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam itu biarlah kehendak Tuhan. Kita memohon blessing, berkat, jasmani, tidak apa-apa. Tetapi secukupnya saja, ya. Kemudian memohon supaya kita tidak dibawa dalam pencobaan. Memohon untuk pengampunan dosa, ya. Dan memuliakan Tuhan. Paling tidak ada, minimal ada 6 hal ini yang dalam doa-doa kita. Isinya, ya, nggak usah bertele-tele, nggak usah lah, kami berlumpuran dosa, kami terlalu puitis banget gitu kan. Malaikat juga bingung, lu sebenarnya mau ngomong apa sih gitu kan. To the point aja, Tuhan, kita nggak ngomong aja Tuhan sudah tahu apa yang kita gumuli, apa yang sedang kita stres, ya kan. Aduh, ini gimana nih kan, Tuhan tahu, tapi Tuhan mau kita datang kepada Dia memohon. Dan saya yakin dan percaya ketika kita datang dengan hati yang tulus, ya, Tuhan akan menjawab doa-doa kita, ya, cepat atau lambat Tuhan pasti jawab. Yang ketiga, yang terakhir, tentang hati yang penuh kasih, ya. Jadi Tuhan Yesus menguatkan lagi tentang mengampuni orang lain. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, begitu bagi Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Sebelum kita berdoa, kita bereskan dulu, ya, hati kita, rasa benci kita pada orang lain, ya, kita harus bereskan dulu. Banyak orang terikat, sulit untuk memaafkan orang lain, ya. Banyak orang sulit untuk memberikan pengampunan kepada orang lain. Tapi kalau kita mau doa kita dijawab, kita harus bereskan itu.
Selama kita belum bisa memaafkan, selama itu juga Tuhan tidak mengampuni kita. Kalau Tuhan tidak mengampuni berarti tidak ada perkenanan. Kalau tidak ada perkenanan berarti tidak ada jawaban doa. Betul? Dan itu syarat. Bahkan ada di bagian pasal tertentu Tuhan Yesus bilang, ya, sebelum kau membawa korban, bereskan dulu, ampuni dulu saudaramu, baru kau datang kembali. Nah ini, hati yang penuh kasih. Hari ini di hari Pentakosta, sebagai hamba Tuhan saya mengingatkan, mungkin hati saudara belum beres, masih menyimpan sesuatu dendam, kekecewaan, sakit hati, kepahitan kepada seseorang. Hari ini ambil kesempatan yang indah ini untuk melepaskan pengampunan. Ya, lepaskan pengampunan. Mungkin itu suamimu, istrimu, mungkin itu mertuamu, iparmu, ya, tetanggamu, siapapun. Ayo ambil kesempatan untuk melepaskan semua sakit hati, kebencian, dendam. Lepaskan pengampunan. Sehingga doamu bisa dijawab Tuhan. Ayat ini tidak perlu ditafsirkan rumit-rumit. Sangat sederhana dan sangat jelas. Jika kamu belum bisa mengampuni, Bapa di surga juga tidak akan mengampuni. Kita akan menerima perjamuan kudus, Bapak Ibu. Di hari Pentakosta ini kita mau bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus dalam perjamuan kudus. Mari kita bereskan segala sesuatu yang masih kotor dalam hati kita. Sehingga hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga apapun yang kita minta, Tuhan akan berikan. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan. Buat hari ini, buat firman Tuhan yang boleh kami dengar. Tuhan telah mengajarkan kami berdoa. Bahwa kami harus punya tempat khusus. Waktu khusus untuk kami bisa bersekutu dengan Tuhan. Bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Karena Tuhan adalah roh. Ketika kami punya tempat khusus, roh kami berdoa kepada Tuhan. Ada komunikasi yang indah bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah mengajarkan, mengingatkan kami bahwa Tuhan yang maha tahu. Tuhan tidak memerlukan doa yang bertele-tele. Tetapi doa yang sederhana, yang lahir dari hati yang tulus. Itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan mengingatkan, sebelum kami menaikkan doa, kami harus membereskan hati kami. Oh Tuhan Yesus, ampuni kami. Ampuni kami ya Tuhan. Kalau sekiranya Tuhan dapati di hati kami masing-masing masih ada ganjalan, kami masih ada simpan suatu kebencian kepada seseorang, ampuni kami. Dan saat ini Tuhan, dalam kerenan hati kami mau bereskan itu semua. Saya beri 1-2 menit kita berdoa dalam hati kita. Sekiranya hati kita masih belum beres, masih ada hal-hal yang menghambat doa kita karena kita menaruh kekecewaan, kebencian, sakit hati. Bahkan kita belum bisa memaafkan dengan sepenuhnya orang-orang yang pernah menyakiti kita. Ambil kesempatan ini di hari Pentakosta tahun 2022. Biar kita menjadi pribadi-pribadi yang memiliki hati yang baru. Hati yang sudah dipulihkan oleh Tuhan. Hati yang murni, hati yang suci, tidak ada dendam, tidak ada sakit hati kepada seorang, tidak ada kebencian. Haleluya. Mari berdoa dalam hatimu, berdoa. Berdoa. Saya beri kesempatan, bahkan doakan orang tersebut dalam hatimu, doakan. Sebagaimana Tuhan Yesus di atas kayu salib
Dia berdoa, Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Biarlah doa yang sama yang Tuhan Yesus panjatkan di atas kayu salib kepada Bapa di sorga. Ucapkan itu hari ini juga, saat ini juga. Doakan mereka yang menyakitimu. Doakan mereka yang membuat hidupmu tertekan. Doakan mereka. Lepaskan pengampunan dalam nama Tuhan Yesus. Roh di dalammu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Roh Kudus memampukan. Bereskan hatimu, bereskan hatimu dalam nama Tuhan Yesus. Bereskan hatimu. Bersihkan hatimu. Ambil komitmen dalam doamu. Ambil komitmen. Ambil komitmen. Tuhan, mulai hari ini aku melepaskan pengampunan bagi orang-orang yang menyakitiku. Mulai hari ini aku belajar untuk mendoakan mereka. Mulai hari ini aku berdoa untuk memberkati mereka, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Oh, syikiri lama-lama. Jesus. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus hadir, tangan. Roh Kudus, ku mengasihimu. Rasakan hadiratnya. Kau lembut, kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Buka hatimu. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Haleluya. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah hati kami, Tuhan. Jamah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah hati. Katakan dengan suku, ku buka hati. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah mahadi. Alkitab berkata, tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Mari saudara, izinkan Roh Kudus bekerja dalam hidupmu. Izinkan Dia memimpin hidupmu. Izinkan Dia membereskan hatimu. Yang masih ada kebencian, ada luka, ada kepahitan. Izinkan Roh Kudus bekerja. Haleluya. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan. Kami menikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan untuk firman. Hamba tahu Engkau mendengar setiap doa anak-anak-Mu hari ini. Biarlah Engkau Tuhan yang meneguhkan apa yang telah menjadi komitmen mereka ya Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus bekerja seluas-luasnya. Mengurapi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Memimpin mereka. Memimpin mereka, memberikan mereka hati yang baru. Hati yang mengasihi Tuhan. Hati yang mengampuni, hati yang memaafkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Saatnya kami akan menerima roti dan anggur. Kami bersekutu dengan Tuhan Yesus dalam perjamuan kudus. Untuk memperingati, mengenang kematian Tuhan 2000 tahun yang lalu untuk menebus dosa kami. Kami akan menikmati roti dan anggur. Sebelumnya Tuhan, ampuni hamba-Mu. Setiap salah dan dosa hamba-Mu. Ampuni dosa istri hamba-Mu. Ampuni dosa anak-anak hamba-Mu. Tuhan, ampuni setiap dosa para pengerja Geluci Bubur. Tuhan, ampuni setiap dosa para jemaat Tuhan.
bahkan tim doa yang hadir hari ini. Tuhan ampuni kami semua, bahkan yang di rumah, ampuni dosa kami. Layakkan kami Tuhan untuk menerima roti dan anggur dalam persekutuan perjamuan kudus ini. Ampuni kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dengan mengucap syukur, kami siap menerima roti dan anggur dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita semua sama-sama katakan, amin. Saya mengundang petugas ke depan untuk memutar-mutar. Tubuhmu terpecah menyelamatkanku dari semua kutuk dosaku. Darahmu tercurah melepaskanku dari semua kuasa kegelapan. Tubuhmu terpecah menyelamatkanku dari semua kutuk dosaku. Darahmu tercurah melepaskanku dari semua kuasa kegelapan. Ku terima kasih-Mu dan kuasa-Mu dalam persekutuan dengan tubuh-Mu. Ku terima janji-Mu, mujizat-Mu dalam perjanjian dengan darah-Mu. Ku terima kasih-Mu dan kuasa-Mu dalam persekutuan dengan tubuh-Mu. Ku terima janji-Mu, mujizat-Mu dalam perjanjian dengan darah-Mu. Tubuh-Mu terpecah menyelamatkanku dari semua kutuk dosaku. Darahmu tercurah melepaskanku dari semua kuasa kegelapan. Ku terima kasih-Mu dan kuasa-Mu dalam persekutuan dengan tubuh-Mu. Ku terima janji-Mu, mujizat-Mu dalam perjanjian dengan darah-Mu. Dalam perjanjian dengan darah-Mu. Dalam perjanjian dengan darah-Mu. Saya jemput kita semua bangkit berdiri, baik yang di bawah, yang di rumah masing-masing. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Yang percaya katakan amin. Bukankah roti yang akan kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Yang percaya katakan amin. Kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat roti tinggi di atas kepala dan bersama-sama dengan iman kita berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus buat tubuh Kristus yang terpecah, yang memberikanku kepastian hidup kekal di sorga, yang menyempurnakan tubuh, jiwa, dan rohku, yang menjadikanku warga kerajaan Allah yang berhak untuk menerima segala janji dan berkat-berkat Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah, mengubah sifat dan karakterku, sehingga hidupku dibaharui, hatiku dibaharui, pikiranku dibaharui, perkataanku dibaharui, keluargaku dibaharui, dan masa depanku dibaharui. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah, penyakitku disembuhkan. Aku tidak akan terkena kanker, tidak akan terkena tumor, tidak akan sakit leukemia, tidak akan sakit pendarahan, tidak akan sakit stroke, tidak akan dirawat di ruang ICU, tidak akan terbaring di ruang gawat darurat. Jantungku sehat, paru-paruku sehat, ginjalku sehat, leverku sehat, lambungku sehat, segala kelemahan tubuhku, segala kutuk penyakit, dan segala penderitaanku sudah diselesaikannya di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah, aku bebas dari segala malapetaka, mara bahaya, niat orang jahat, dan kecelakaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari makan dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Kristus yang terpecah. Kita pegang cawan di tangan kanan, kita dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Kita angkat cawan perjanjian tinggi di atas kepala dan bersama-sama kita naikkan doa kita dengan iman kita. Terima kasih Tuhan Yesus buat darah Kristus yang tertumpah. Aku percaya melalui darah yang tertumpah, hidupku telah lunas dibayar. Aku bukan milik dunia, hidupku milik Kristus. Sehingga aku tidak berada dalam gelap, melainkan dalam terang yang ajaib bersama Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui darah Kristus yang tertumpah, segala kuasa kegelapan dihancurkan. Aku tidak bisa dihipnotis, aku tidak bisa disantet, aku tidak bisa terkena guna-guna. Hidupku dipagari, kuasa Tuhan menjagaiku, menjagai keluargaku, menjagai pekerjaanku, menjagai usahaku, menjagai gerak hidupku, menjagai seluruh keluargaku dan masa depanku. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui darah Kristus yang tertumpah, aku bebas dari segala kutuk dosa, kutuk penderitaan, kutuk keturunan, dan segala kutuk yang diucapkan orang lain kepadaku. Hidupku berkelimpahan, tidak akan kekurangan. Hidupku akan selalu mengalami terobosan untuk meraih janji Tuhan dan berjalan dalam mujizat setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui darah Kristus yang tertumpah, hidupku dipulihkan dan disempurnakan, sehingga layak menjadi warga kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari minum dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Kristus yang tertumpah. Setiap kita yang sudah makan roti dan minum anggur Tuhan, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita menyembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat pengorbanan. Mari mengucap syukur kepada Tuhan. Naikkan syukurmu kepada Tuhan. Mengucap syukur kepada Tuhan bahwasanya Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Dia sudah mati untuk menebus dosa-dosa kita. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia Allah yang selalu
Tuhan selalu memberikan jalan keluar. Haleluya, haleluya. Kami sembah mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat segala berkat-Mu atas hidup kami. Terima kasih buat keluarga. Terima kasih buat pekerjaan. Terima kasih buat kesehatan. Terima kasih buat segala-galanya yang Tuhan sudah nyatakan. Oh Jesus, thank you Jesus. Thank you Jesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya, puji nama Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Gembala, Bapak Pendeta Indra Sikarlaki yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kita semua, baik jemaat Tuhan yang ada di tempat ini maupun di rumah masing-masing. Dan kami juga mengucapkan terima kasih untuk hamba-hamba Tuhan yang luar biasa dipakai Tuhan, tim doa dari pusat yang sudah melayani kami di Gereja Glow Cibubur, dan juga jemaat Tuhan yang sudah mengikuti ibadah baik di gereja maupun di rumah masing-masing. Dan saatnya kami akan memberikan informasi pelayanan gereja Glow Cibubur Community. Yang pertama, setiap hari Minggu gereja mengadakan pembagian makan siang gratis bagi satpam, petugas parkir, pemulung, ojek online, dan lain-lain. Dan kami akan membagikannya setiap jam 12 siang. Laporan diakonia, telah dilaksanakan pembagian sembako pada tanggal 1 Juni 2022 di Yayasan Embun Kasih, Pengasuh ODGJ. Yang kedua, pemberian kasih ini berupa beras, mie instan, alat mandi, sabun pencuci, alat dapur, biskuit, dan juga pakaian bekas yang layak pakai. Yang kedua, laporan diakonia selanjutnya, gereja siap akan membagikan kurang lebih 500 pieces perlengkapan bayi kepada 24 pos yandu di Kecamatan Jati Sampurna, dan rencana pembagian akan dihadiri oleh Bapak Camat Jati Sampurna dan Lurah Jati Sampurna serta BKSAG Jati Sampurna. Dan dukungan pelayanan diakonia dapat melalui transfer bank BCA nomor 740 1488 999 atas nama GBI Glow Fellowship Center Cibubur. Nilai yang akan diberikan mohon ditambahkan angka 1 di belakang. Contohnya Rp rupiah 500.000 Rp1. Terima kasih kepada jemaat yang sudah mendukung kegiatan diakonia berbagi kasih Glow Cibubur Community. Tuhan Yesus memberkati. Dan setiap hari Rabu jam 8 malam ada program SDK Surga di Keluargaku online Glow Cibubur Community, dan link akan dibagikan di grup WA Jemaat Glow Cibubur. Selanjutnya Praise Worship and Prayer setiap hari Kamis jam 19.00 waktu Indonesia bagian Barat, live streaming di GBI Glow FC Cibubur dan
YouTube Glow Cibubur. Selanjutnya ibadah raya Minggu 12 Juni 2022 jam 10 pagi bersama Ibu Gembala, Ibu Pendeta Okni Sigarlaki, dan dapat di Bapak Ibu Jemaat bisa mengikutinya di dalam ibadah online Facebook di fanpage GBI Glow FC Cibubur dan YouTube Glow Cibubur di jam 17.00. Pelajaran Alkitab di YouTube channel Bapak Indra Sigarlaki melalui aplikasi YouTube. Dan persembahan syukur, persembahan pembangunan dan persepuluhan dapat melalui transfer bank di rekening BCA di nomor 740 1488 999 atas nama GB Glow Fellowship Center Cibubur. Dapat juga ditransfer melalui BCA Mobile, BNI Mobile Banking, Livin Mandiri, BRI Mo, OVO, Dana, GoPay, serta Link Aja. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Dan sebelum kita berdoa untuk persembahan kita, saya akan bacakan ayat firman Tuhan yang terambil dari 1 Tawarik 16 ayatnya yang ke-29. Demikian firman Tuhan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk semua hal baik yang Tuhan sudah sediakan dan Tuhan sudah berikan bagi setiap kami. Dan saat ini kami akan meresponi apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan dengan kami memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Dan kami berdoa mengucapkan berkat untuk setiap tangan-tangan hamba-hamba Tuhan yang sudah memberikan persembahan, apapun yang menjadi pekerjaan, usaha, dan bisnis mereka, Tuhan yang buat berhasil serta beruntung. Terima kasih Bapa di surga, dan kami juga berdoa untuk tangan-tangan yang akan mempergunakan persembahan ini, biarlah dengan hikmat yang daripada Tuhan, persembahan ini hanya dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa surga, inilah sembah syukur kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sambil memberikan persembahan, kita akan sama-sama memuji Tuhan bersama dengan tim profetik. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi kami ucapkan selamat memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan kita naikkan satu pujian buat Tuhan Yesus. Persembahan boleh maju ke depan, dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang telah disediakan. Mari jemaat Tuhan katakan, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah memberi, saya jemput bangkit berdiri, katakan, sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Oh, Allah sanggup melakukan segala perkara,
kembali kita datang pada Tuhan, kita mengucap syukur buat ibadah yang boleh selesai hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setia Tuhan di mana ibadah ini boleh berjalan dengan baik ya Tuhan. Kami sungguh merasakan hadirat Tuhan di tengah-tengah kami, membawa sukacita, membawa damai sejahtera dalam hidup kami. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami boleh menabur di rumah Tuhan lewat persembahan yang kami kumpulkan ataupun yang kami transfer Tuhan. Kami memberinya dengan tulus hati karena kami tahu Tuhan sudah mengasihi kami terlebih dahulu, dan kami pun merasakan bagaimana kasih Tuhan hari lepas hari. Dan terimalah setiap rupiah yang kami berikan ini ya Tuhan, menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Sebelum kami mengakhiri ibadah kami, Tuhan, kami menopang doa buat bangsa dan negara kami, Indonesia. Tuhan berkati seluruh masyarakatnya, pulau-pulaunya, bahkan berkati lautnya, udaranya, sehingga Indonesia makmur, Indonesia sejahtera, Indonesia diberkati Tuhan, dan Indonesia dapat menjadi berkat buat bangsa-bangsa lain. Berkati pemimpin kami, Bapak Jokowi, Wakil Presiden, seluruh kabinet menteri, pemerintah pusat, pemerintah daerah, bahkan pemerintah terendah sekalipun. Tuhan berikan hikmat buat pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan. Tuhan berikan hati yang penuh bijaksana sehingga mereka boleh melakukan setiap tugas tanggung jawab mereka ya Tuhan, yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, gereja-gereja Tuhan boleh bersatu. Gereja tidak saling menghakimi, tetapi gereja bergandengan tangan untuk mewartakan amanat agung kasih Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Gereja menjadi garam dan terang, saling mendoakan, saling menopang untuk memuliakan nama Tuhan. Senior pastor kami, gembala kami yang kami kasih, Bapak Pendeta Gilbert Lemoindong, bersama istri, anak-anak mantu, cucu-cucu semua, biar dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Diberkati pelayanannya, urapan Tuhan selalu baru atasnya, sehingga lewat pelayanannya nama Tuhan dimuliakan. Seluruh pengerja yang terlibat melayani hari ini, Tuhan memberkati. Jerilinlah mereka tidak akan sia-sia. Bahkan pendoa, Glow Intercessor, Glow Fellowship Center yang sudah menjadi berkat bagi pelayanan kami di Glow Cibubur, Tuhan yang membalasnya. Tuhan berkati keluarga mereka, Tuhan berkati pekerjaan, apapun yang mereka lakukan Tuhan buat berhasil. Dan biarlah ya Tuhan, Tuhan yang selalu menuntun, memimpin kehidupan mereka. Mereka boleh terus menjadi intercessor, menjadi penuh syafaat yang diberkati Tuhan, yang dipakai Tuhan dahsyat luar biasa bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati juga jemaat-jemaat yang ada, mereka yang sakit Tuhan jamah sembuhkan dalam nama Tuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang beban berat Tuhan berikan kelegaan, yang kekurangan Tuhan cukupkan, yang terikat dengan hutang-hutang Tuhan bebaskan, Tuhan tolong, Tuhan buka jalan, Tuhan berikan rezeki di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang menantikan anak di tengah-tengah rumah tangga mereka, bertahun-tahun lamanya mereka menantikan, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan anugerahkan keturunan ilahi bagi mereka yang memohon belas kasihan Tuhan, keturunan buat keluarga mereka. Tuhan yang memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Jemaat sekalian, jadilah jemaat yang penuh sukacita, hiduplah dalam kasih dan kebenaran. Jika kau siap katakan amin. Jadilah jemaat yang tidak saling menghakimi dan menjelekkan orang lain. Jika kau siap katakan amin. Jadi jemaat yang diberkati dan mengerti kuasa serta otoritas yang ada dalam dirimu. Jika kau siap katakan amin. Jadilah jemaat yang dengan senang hati dan rela menyerahkan hidupmu hanya untuk melayani Tuhan. Jika kau siap katakan amin. Jadilah jemaat yang senang berkorban untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Jika kau siap katakan amin. Jadilah kau jemaat yang memiliki hati yang bersih untuk selalu memuji dan menyembah Tuhan. Jika kau siap katakan amin. Dan jadilah engkau jemaat yang selalu memiliki kerinduan untuk membawa damai di tengah-tengah rumah tanggamu, di tengah dimanapun Tuhan tempatkan. Jika kau siap katakan amin. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati kau dan melindungi engkau. Tuhan yang selalu menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhanlah yang selalu menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya berkat Allah yang melimpah itu, cinta kasih yang agung, keselamatan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, tuntunan, penyertaan, hikmat, bahkan pengurapan yang selalu baru daripada Roh Kudus itu. Biarlah ketiga yang esa itu memberkati kita sekalian.
memberkati keluarga kita, memberkati anak-anak kita, memberkati pekerjaan kita, memberkati pelayanan kita, memberkati kesehatan kita, memberkati studi kita, bahkan memberkati masa depan kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita semua sebagai hamba-hambanya yang tetap taat dan tetap setia kepadanya. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua yang telah menerima berkat-Nya dengan ucapan syukur sama-sama katakan amin. Ku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari katakan lebih sungguh lagi. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Haleluya. Ku terima sekarang. Mari tenagakan tanganmu. Ku terima sekarang. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Silakan duduk. Ibadah telah selesai. Jangan lupa berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Happy Pentecostal Day. Haleluya.